Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang asuransi dan dana pensiun. Sebelumnya kita akan membahas tentang beberapa poin tentang asuransi. Kali ini yang kita bahas pertama tentang pengertian, kedua tujuan, ketiga unsur, keempat prinsip. Kita mulai dari awal. Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Kemudian fungsi asuransi sebagai mekanisme dalam pengalihan atau transfer risiko atau risk transfer matching, yaitu pengalihan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Ini fungsi daripada asuransi. Kemudian tujuan daripada asuransi diantaranya adalah pengalihan pertanggungan risiko, kemudian pembayaran ganti rugi. Yang ketiga adalah mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, memberi kesejahteraan anggota. Ini tujuan dari asuransi. Kemudian asuransi itu akan memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah pihak penanggung atau insure, di mana pihak perusahaan asuransi yang mempunyai kewajiban sesuai perjanjian kepada pihak tertanggung atau insured apabila terjadi sesuatu, sehingga pihak penanggung berhak menerima premi. Ini yang dimaksud dengan pihak penanggung. Kemudian pihak tertanggung atau insured adalah pihak yang membayarkan premi, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya kepada pihak lain atau pihak tertanggung sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di dalam asuransi. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa atau insiden, di mana insiden ini merupakan kejadian yang mengakibatkan kerugian yang menimpa pihak tertanggung atau insured. Misalkan saja terjadi kecelakaan di insiden ini. Kemudian kepentingan, yang mana berkaitan juga atas kesepakatan atas antara insured dan insure mengenai objek risiko yang dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip-prinsip asuransi. Di dalam prinsip asuransi ada 6. Yang pertama ada insurable interest, ada utmost good faith, indemnity, proximate cost, subrogation, contribution. Yang pertama, insurable interest. Maksudnya, suatu perjanjian tersebut sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Berarti ini perjanjian yang sah, insured interest. Kemudian utmost good faith, yaitu itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi, baik yang berupa material maupun imaterial. Kemudian yang ketiga ada indemnity atau ganti rugi, dimaksudkan mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian, seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Kemudian yang keempat ada proximate cause, yaitu suatu sebab aktif, efisiensi yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kelima ada subrogation
yaitu hak penanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Ini subrogation. Kemudian contribution, penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut membayar ganti rugi yang diderita atas tertanggung. Ini prinsip yang berlaku di dalam asuransi. Kemudian ada beberapa jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa, yang kedua ada reasuransi, ketiga asuransi kerugian, keempat asuransi kesehatan, yang kelima asuransi pendidikan, yang keenam asuransi kredit, kemudian yang ketujuh asuransi umum. Yang pertama sekarang, asuransi jiwa. Berarti ini berkaitan dengan jiwa, yang mana di dalam asuransi jiwa ini usaha yang terselenggara atas penanggungan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup namun cacat dan sebagainya. Ini kaitannya dengan jiwa yang biasanya sering terjadi pada kecelakaan. Kemudian reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Yang ketiga adalah asuransi kerugian, di mana di dalam asuransi kerugian, contoh misalkan terjadi kebakaran, kemudian pengangkutan dan lain-lain, ini termasuk asuransi kerugian. Kemudian asuransi kesehatan, biasanya terjadi atas seseorang masuk dalam kriteria asuransi kesehatan, di mana ini menangani atas masalah kesehatan tertanggung akibat suatu penyakit dan menanggung biaya proses perawatan. Ini untuk asuransi kesehatan. Kemudian asuransi pendidikan, berarti asuransi yang dikhususkan untuk mengurusi pendidikan. Kemudian ada asuransi kredit, berarti berkaitan dengan utang. Kemudian ada asuransi umum, biasanya berkaitan dengan kerugian, kerusakan, kehilangan. Ini masuk dalam asuransi umum, artinya usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atas pemegang polis akibat kerugian dan sebagainya. Ini mengenai jenis-jenis asuransi. Kemudian produk asuransi. Di dalam produk asuransi itu diantaranya ada asuransi kerugian, kemudian asuransi jiwa, asuransi program sosial, masih satu lagi yaitu asuransi jiwa dan asuransi sosial. Nah, di dalam asuransi kerugian biasanya berkaitan dengan kebakaran, kecelakaan, kesehatan. Kemudian kalau asuransi jiwa, ada asuransi jiwa murni, asuransi jiwa jangka panjang, asuransi jiwa jangka pendek. Kemudian kalau asuransi program sosial, contohnya adalah Jasara Harja yang berkaitan dengan kecelakaan. Kemudian PT Jam Sostek biasanya berkaitan dengan kesehatan dan program hari tua. Kemudian masih satu lagi, ini adalah produk asuransi jiwa,
dalam program asuransi sosial. Misalkan penyelenggaranya adalah PT Taspen dan PT Asabri. Ini program asuransi yang berkaitan dengan asuransi sosial. Berikut kita membahas tentang pensiun atau sering berkaitan dengan dana pensiun. Pensiun itu berlaku bagi orang yang sudah berakhir masa kerjanya. Misalkan pegawai negeri sudah berakhir umur yang dimiliki untuk menjadi pegawai negeri, berarti nanti akan mendapat pensiun. Jadi pensiun berlaku biasanya atas dasar selesai kerja. Namun di sini di dalam manfaat pensiun terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manfaat pensiun normal, berarti sudah berakhir masa kerjanya. Kemudian manfaat pensiun dipercepat, ini biasanya dia mengambil lebih awal daripada usia pensiun normal. Kemudian manfaat pensiun cacat, berarti mereka pesertanya pensiun karena menderita cacat. Kemudian manfaat pensiun tunda, ini yang keempat. Kemudian berlanjut jenis-jenis pensiun. Jenis-jenis dana pensiun yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Kemudian yang kedua, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Yang ketiga, dana pensiun lembaga keuangan. Tujuan dan keuntungan dana pensiun. Seseorang mesti kalau sudah tua dan pada saat dia masih muda mendapat pekerjaan, berharap besok kalau tua tetap mendapatkan gaji. Makanya di sini tujuannya adalah agar pada masa tuanya tetap mendapatkan penghasilan. Nah, ini tujuan dari pensiun. Kemudian keuntungan daripada pensiun yang pertama adalah bagi pekerja, di mana keuntungan dana pensiun bagi pekerja diantaranya adalah jaminan kesinambungan penghasilan di masa depan sesudah masa pensiun. Jadi diharapkan nanti tetap punya penghasilan meskipun sudah pensiun. Kemudian disiplin menabung, ya, ini jelas. Jadi dengan adanya pensiun maka seseorang akan rajin dalam menabung. Kemudian memperoleh fasilitas pajak. Yang keempat adalah memberikan rasa aman dan peningkatan produktivitas kerja. Ini keuntungan dana pensiun bagi pekerja. Kemudian yang kedua bagi pemberi kerja. Keuntungannya adalah membentuk penghargaan bagi para karyawan. Sehingga kalau nanti sudah selesai kerja tetap mendapatkan penghasilan. Nah, di sini nanti pemberi kerja akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan, jelas. Jadi setelah pensiun tetap ada penghasilan. Kemudian yang ketiga, faktor keunggulan untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas. Kemudian membentuk iklim yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Kemudian keuntungan lain bagi pemberi kerja membantu pembentukan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Yang terakhir membantu pengelolaan keuangan pegawai. Jelas biasanya seseorang itu kalau mendapatkan penghasilan tinggi sudah barang tentu tingkat konsumerismenya tinggi. Sehingga di sini dengan adanya pensiun maka keuangan bisa dimanage
karena mengingat besok tua sudah tidak bekerja dan biar tetap mendapatkan penghasilan. Kemudian keuntungan bagi pengelola. Dengan adanya pensiun ini, keuntungan melakukan berbagai kegiatan investasi, jelas karena ada modal untuk melakukan investasi. Kemudian turut serta membantu dan mendukung program pemerintah. Ini bagi pengelola. Kemudian keuntungan bagi negara, dengan adanya pensiun ini meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kemudian merupakan salah satu alternatif sumber dana pembangunan, mengurangi beban sosial. Jelas nanti beban sosial ini juga jadi PR bagi negara. Ini tadi tujuan dan keuntungan daripada dana pensiun. Kemudian azas di dalam dana pensiun. Azas di dalam dana pensiun itu ada beberapa. Yang pertama adalah azas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Jelas ini nanti akan dipisahkan. Kemudian azas penyelenggaraan sistem pendanaan. Yang ketiga adalah azas pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat, azas penundaan manfaat. Diartikan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah pensiun. Jadi manfaat pensiun, dana pensiun itu nanti bisa dinikmati kalau pesertanya sudah pensiun. Yang terakhir adalah azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Di sini dalam pembentukan ini bebas, diartikan bahwa konsekuensinya pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukan sampai dengan saat dana pensiun itu terpaksa dibubarkan. Jadi di sini ada azas kebebasan. Ini tadi sekilas materi kita tentang asuransi dan dana pensiun. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap mempelajari soal latihan yang ada di dalam modul. Pesan saya, terus semangat, jaga kesehatan selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.